Shalom warga kerajaan, waktunya untuk pesta kerajaan. Mulai nanti perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kita bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu kita bilang the coronation. Ya, corona kita hadapi dengan the coronation. Dia naik ke surga untuk menerima mahkota. Sebagai raja segala raja, sang Bapa memberikan seluruh otoritas pada dia. Dan juga imam besar agung bukan? Tapi menjelang 10 hari itu, murid-murid berkumpul sehati bersama-sama 120 orang. Be there, 120 orang bukan berarti jumlah yang tertentu itu, tapi orang-orang yang obedient to the king. Dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama 10 hari, kita akan mengadakan pesta dan kita mulai dari tanggal 26 itu sampai tanggal 5 Juni. Selama 10 hari itu, come on. Terimalah urapan daripada Tuhan. Ya, kita akan mengadakan kebaktian-kebaktian yang nanti akan diumumkan. Saudara, mari bersama-sama lapar dan haus akan Tuhan. Dan untuk memperbesar kapasitas kita to receive, untuk menerima, saja kita berpuasa selama 10 hari itu. Terserah, ada yang bisa sampai jam 12 siang, ya. Berarti puasanya kalau makan terakhir jam 8 malam itu 16 jam, ya. Ada yang jam 2, jam 4, ada yang full bisa 24 jam. It's up to you. Tetapi mari kita lapar dan harus akan Tuhan dan dijamin. Ya, kalau akan kebenaran maka dijamu sampai kenyang. Mari kita berpesta rohani dan juga ada saat-saat di mana kita adakan pujian penyembahan yang menyenangkan Sang Raja. Dan saya percaya dia akan curahkan api yang baru, fresh fire. Dia akan curahkan pada kita urapan yang baru. Bahkan even semangat yang baru. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya. Yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada di bawah otoritas. Dan di bawahku juga ada otoritas. Ada hamba, ada prajurit. Oh, berkata apa prajurit ini? Maju perang, mereka akan pergi. Dan kepada hambaku, angkat barang ini dia akan lakukan. Dan ada satu rahasia luar biasa di sini. Obedience to the king. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja di atas raja Romawi yang dia layani. Karena sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Nah, dalam cerita yang kita pelajari belakangan ini. Ada dua pembawa kabar baik. Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok. Putra dari imam. Bahkan yang jadi imam besar pada kerajaan David. Luar biasa bukan? Seorang putra daripada imam besar. Kita tahu tidak semua orang bisa jadi imam. Dia harus keturunan daripada Harun. Imam besar pertama. Yang kedua, pelari yang harus membawa kabar baik adalah tidak punya nama, tidak punya bapak, bahkan tidak punya latar belakang apapun. Seorang budak. Disebutkan orang Ethiopia. Terjemahan lain berkata di Ethiopian atau Kush. Artinya hitam. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan kita jangan percaya kalau dia katakan hanya untuk orang Israel. Ketika kematian daripada Absalom dan kemenangan perang yang luar biasa itu, bahkan dibantu oleh alam. Kalau kita melawan otoritas, alam pun akan memberontak kepada kita. Binatang buas dan sebagainya. Maka pembawa kabar yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan sebelumnya, dia adalah memang seperti spy yang membawa berita yang dari kota raja di mana Absalom memberontak, memberitahu pada David. Berarti larinya luar biasa. Mungkin dia juga juara atletik pada zaman itu. Tetapi dia tidak diperintahkan, dia tidak disuruh. Sebaliknya orang Ethiopia itu yang namanya Kush adalah seorang yang diperintahkan oleh komandan saat itu Yoab. Sehingga ketika sampai kepada David yang mendapat hadiah. Jangan lupa ya, Injil itu Euangelion.
Hadiah karena pembawa kabar baik dari medan perang. Kushi atau orang Ethiopia itu yang mendapat hadiah. Karena he run with a message. Dia membawa kabar baik tentang kemenangan di medan peperangan. Karena itu Tuhan tidak membedakan orang. Saya ingat teman saya yang saya kenal. Ada seorang pendeta namanya Sunday Adelaja di Ukraine. Gereja terbesar, gereja karismatik terbesar di Europe, di Ukraine. Sunday Adelaja adalah orang Nigeria, saudaraku. Dia dulu dihina, kamu coklat, dibilang monyet, tapi Tuhan menyertai dia. Dan jangan lupa, dia asalnya itu dibuang oleh orang tuanya dan tahu siapa orang tuanya, dia dibuang ke kotak sampah. Ada orang menemukan dia dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Luar biasa di Sunday Adelaja dipakai Tuhan. Karena itu bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, tetapi siapa yang mengutus kita. Kalau saya tidak diutus Tuhan untuk pergi ke Bali dan tidak ada hari ini, saudaraku. Percayalah, saya tidak mau jadi Akhi Maats yang bergerak cuma karena semangat. Tidak, tetapi karena perintah dari Sang Raja. God bless you. Amin. Kita bersyukur kembali pagi ini bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan membawa kehidupan kita kepadanya. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara akan menemukan di sana bahwa semasa 40 hari ya Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan dirinya ya kepada para murid, dan itu merupakan sebuah tanda bahwa penderitaannya sudah selesai dan sekaligus itu tanda bahwa Yesus itu hidup. Nah, saya mau membawa pikiran kita ke sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Ada sebuah buku yang saya kira sangat penting dan mempengaruhi cara pandang saya terhadap Tuhan Yesus sendiri ya. Dikarang oleh seorang penulis ya, bestseller ya, namanya Philip Yancey ya. Beliau menulis sebuah buku yang diberi judul Jesus That I Never Knew. Yesus yang tidak pernah aku kenal. Nah, saudara, di balik buku itu sebenarnya ada sebuah cerita ya. Suatu ketika dia terperangkap dalam sebuah badai salju begitu, dan dia tidak bisa kemana-mana dan yang ada hanyalah Alkitab di tangannya. Nah, itu sebabnya dia memanfaatkan hari-hari itu untuk membaca Injil-Injil sekali lagi. Dan betapa terkejutnya ternyata apa yang selama ini dia pahami tentang Tuhan Yesus banyak yang berbeda dengan apa yang disajikan di dalam Injil-Injil itu. Nah, itu sebabnya dia memberi judul Jesus That I Never Knew. Yesus yang tidak pernah aku kenal. Nah, saudara-saudara, saya kira itu pun juga terjadi pada kita semua ya. Kita seringkali kan membayang-bayangkan Tuhan Yesus itu seperti apa ya. Tetapi saya mau menjamin ya, bayangan kita tentang Tuhan Yesus itu tidak pernah persis sama dengan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pikiran kita yang terbatas, saudara. Saya kira kita semua juga pernah mengalami ini ya. Saya seringkali tertipu masa pandemi ini. Ketemu dengan seseorang pakai masker, bayangan saya, wih ini wajahnya kira-kira seperti ini gitu ya, saudara. Tapi begitu dibuka, kaget, ternyata lain dengan yang saya bayangkan, saudara. Nah, kira-kira Tuhan Yesus juga demikian di hadapan kita. Kita seringkali membayangkan Tuhan seperti yang ada dalam pikiran kita berdasarkan pengalaman, pembacaan firman Tuhan, mungkin karena kita pernah nonton film, mendengar khotbah dan sebagainya, itu seperti puzzle, potongan puzzle. Tetapi saya sekali lagi mau mengatakan bahwa itu tidak pernah persis sama dengan gambaran Tuhan Yesus, khususnya di dalam kemuliaannya, saudara. Nah, mari saya mau ajak kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal pertama. Saya
Agak terkejut juga tadi 2 lagu ternyata meneguhkan apa yang mau saya sampaikan ya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, saudara. Puji Tuhan, saya kira ini bukan sebuah kebetulan ya. Mari kita lihat sama-sama mulai ayat yang ke-17 pasal pertama dari kitab Wahyu. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, mari kita lihat sedikit latar belakang sejarah ya dari penulisan kitab Wahyu ini. Pada waktu itu Yohanes dibuang ya di Pulau Patmos. Saudara bisa melihat lingkaran merah itu ya, di tempat itulah Yohanes dibuang ya. Yohanes dibuang, Rasul Yohanes dibuang oleh Kaisar Domitianus ya di akhir dari abad yang pertama. Tempat itu tidak terlalu besar, kira-kira 35 km persegi ya. Tetapi yang dapat dipastikan saudara, tempat itu sangat kering, tandus dan berbatu. Ya, jadi ya memang ada beberapa pandangan ya bahwa pada waktu itu katanya Rasul Yohanes disuruh kerja paksa. Tetapi menurut penafsir yang lain mengatakan enggak disuruh kerja paksa saja, itu sudah sebuah hukuman. Hidup di tempat yang kering, tandus, berbatu, enggak ada apa-apa. Bahkan pernah dilakukan sensus, saudara, bukan sensus orang ya, sensus pohon. Pohonnya itu jumlahnya cuma 11.000 saja. Karena saking keringnya, saudara, saking tandusnya. Jadi pada waktu itu Yohanes ya sebagai seorang rasul yang terakhir, yang lain sudah mati, sudah. Dia sendirian di sana, dia dianiaya di sana, dan dalam kondisi yang seperti itu, apa yang paling dibutuhkan oleh rasul tersebut? Maka saya yakin yang dibutuhkan tidak lain adalah sebuah peneguhan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Nah saudara, saya mau ajak kita atret ya. Tadi kita sudah membaca mulai ayat yang ke-14 saudara. Saya mau ajak kita mundur ke ayat 13 ya. Ayat yang ke-13 dari pasal yang sama ya. Dikatakan di sana, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Nah ini visi yang didapat oleh Rasul Yohanes, dan saya kaget juga saudara waktu saya membaca kata serupa di situ ya. Kok sepertinya tidak ada keyakinan, serupa itu kan mirip-mirip begitu ya. Tetapi setelah saya renungkan kurun waktu yang cukup lama saudara, saya kemudian mendapati bahwa sesungguhnya di sini Yohanes sedang mau mengatakan ternyata Kristus yang dimuliakan itu jauh berbeda dengan apa yang saya lihat dalam keseharian ketika saya bersama dengan Tuhan Yesus. Beda saudara. Ini tahapnya sudah berbeda. Pada saat Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus, Yesus sedang berinkarnasi sebagai manusia dan hidup seperti manusia biasa. Tetapi waktu itu, ketika dia mendapat penglihatan itu, Yesus sudah dimuliakan. Itu sebabnya dia pakai sebuah kata yang seolah-olah menunjukkan dia nggak yakin, bener nggak sih? Tetapi itu semua karena dia sedemikian overwhelmed ya. Dia tenggelam, dia seperti tidak bisa berkata-kata lagi menyaksikan kemuliaan Kristus itu. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, ini semua bahasa apokaliptik ya. Bahasa
bahasa apokaliptik itu bahasa yang simbolis. Jadi jangan dipikirkan secara literal, saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-14, 15, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ayat yang ke-16, dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik, saudara. Kalau mau digambarkan ya secara fisik kan, waduh, medeni, saudara. Betul atau enggak? Kira-kira gambarannya kan seperti itu. Ya, dari mulutnya itu keluar pedang, ya, matanya ada apinya, rambutnya putih, kan medeni, saudara. Nah, sekali lagi jangan dipahami secara literal, secara fisik, tetapi ini semua sebenarnya kalau mau dijabarkan butuh waktu yang cukup panjang. Ya, misalnya rambut putih menggambarkan hikmat dan seterusnya ya, ada banyak penjelasan di situ. Tetapi mari kita melihat di sini ya, bahwa pada waktu itu Yohanes sedang berhadap-hadapan dengan Kristus yang telah dimuliakan, saudara. Kristus yang telah dimuliakan, dan karena dia sedemikian tenggelam, dia takjub luar biasa, maka kemudian dia mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Saudara, ini adalah sebuah respon yang sangat luar biasa. Dari seorang yang diciptakan oleh Allah kepada Sang Pencipta. Dari seorang yang berdosa kepada yang Maha Kudus. Dari seorang manusia kepada Allah yang tidak terbatas itu. Itu sebabnya dia seolah-olah mau mati saja. Dia tidak ada apa-apanya di situ. Dan perhatikan di sini, saudara. Apakah Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada Yohanes, stop, jangan menyembah aku sebab aku bukan Allah. Tidak, saudara. Nanti kalau saudara ada kesempatan coba lihat di pasal 19. Yohanes juga berjumpa dengan seorang malaikat dan dia mau menyembah malaikat itu. Lalu malaikat itu katakan, jangan sembah aku sama seperti kamu, hamba. Sama-sama hamba kita ini. Kita ini sejawat yang terus mengemban kesaksian Kristus itu. Saudara, tetapi perhatikan di sini. Ketika Yohanes merebahkan dirinya menyembah kepada Yesus yang dimuliakan, Tuhan Yesus tidak menolak itu. Karena memang dia layak untuk disembah. Dan perhatikan, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan takut, sebab di hadirat Allah maka sesungguhnya tidak ada ketakutan. Amin. Nah, mari kita akan lanjutkan, saudara. Saya tidak membagi menjadi poin-poin, tetapi saya mau ajak kita belajar ya dari teks bacaan kita tadi ya, mulai mulai ayat yang ke-17 ya dan ayat yang ke-18. Perhatikan, saudara ya. Dalam bahasa Inggris katakan, do not be afraid, I am the first and the last. Saudara, ini pernyataan, ini penyingkapan pertama yang Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Yohanes yang sendiri di tempat yang tandus, kering, menderita. Saudara, inilah yang pertama-tama dia katakan, ingat, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan pernyataan ini sejajar dengan pernyataan Allah di hadapan Musa. Aku adalah aku. Yang menggambarkan Allah itu tidak diciptakan. Dia self-existent. Dia juga tidak dipelihara oleh siapapun. Dia Allah yang self-sufficient.
Itulah Allah, saudara. Dan Tuhan Yesus menyejajarkan dirinya dengan Allah. Ya, dan itu bukan merupakan sebuah hujatan, karena sesungguhnya Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya apa adanya tentang siapa dirinya. Dan saya kira saudara, ini perkataan yang sangat menyejukkan hati. Kepada Yohanes dia sedang mengatakan, akulah yang memegang kata yang awal dan kata yang akhir. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan yang sesungguhnya menopang segala sesuatu dengan firman-Nya sampai semua yang Dia rancangkan itu digenapi. Itulah Tuhan kita yang hidup, saudara. Amin. Saya mau cerita sedikit pengalaman keluarga kami, saudara ya. Saya punya 2 anak, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan ya. Nah, yang perempuan ini dia dari mungkin SMP dia senang dengan musik ya, dia main piano ya, dan kalau saya tanya nanti pengen jadi apa, pengennya itu selalu jadi musisi ya. Nah, mendekati kelulusannya dari SMU, saya tanya nih, mau sekolah apa? Sekolah musik, Pak. Saya agak ketar-ketir, saudara ya. Karena saya tahu sekolah musik itu tidak murah. Ya, kalau mau di negeri sih pasti lebih murah, saudara. Tapi dia menyebut sebuah sekolah yang saya agak khawatir kok enggak bisa memenuhi harapannya. Ya, suatu saat waktu mendekati lagi, sudah semakin dekat kelulusan, saya tanya lagi, nih mau sekolah apa? Tidak berubah, saudara. Dia katakan, aku pengen sekolah musik, Pak. Waktu itu saya, istri saya dan dia, ya kami sedang duduk begitu. Lalu saya katakan kepadanya, nih sorry banget. Kalau kamu mau sekolah di sana, terus terang Papa nggak mampu. Papa nggak mampu. Jadi please ya, kamu pilih sekolah yang lain yang affordable lah ya, yang Papa bisa jangkau dengan keuangan Papa. Ya. Mengatakan begitu kepada anak itu sepertinya saya sedang mengubur mimpinya. Dan hati saya, waduh Tuhan, berat sekali mengatakan perkataan itu. Waktu terus berjalan, saudara. Satu saat saya ketemu dengan seorang kawan lama ya di bandara di Malang ya, sama-sama mau ke Jakarta, saudara. Lalu saya tanya, ada keperluan apa di Jakarta? Oh ya, anak saya sekolah di ya UPH ya, sekolah di UPH. Kami mau antar nih anak saya dan ya kami mau ke sana. Lalu cerita-cerita saudara macam-macam tentang sekolah itu, biayanya berapa. Waduh, semakin saya diteguhkan kalau saya nggak mampu. Ya. Sudah nggak usah dipikirin lagi. Nah, saudara, ini menarik sekali ya. Kenapa saya bisa ketemu sama bapak ini? Karena pesawatnya delay. Pesawatnya delay dan waktunya cukup lama, saya nggak ingat, mungkin sekitar 2 jam begitu. Karena dia delay, maka ketemu dengan saya. Coba tidak delay, saya ketemu dengan beliau. Saudara. Jadi kami bertemu ngomong-ngomong, akhirnya ya anak saya sebenarnya juga kepingin, saya katakan, tapi kayaknya kalau segitu kami nggak mampu Pak, sudah nanti gampang kami pikirkan yang lain, alternatif yang lain. Sudah, setelah itu saya, ya ini teman lama tetapi sudah nggak pernah komunikasi, jadi saya nggak pernah nanya, nggak pernah apa, sudah tahu diri saya. Saudara, dan saya nggak suka dengan jurus iman berbisik. Ya, jadi akhirnya waktu terus berjalan. Satu saat saya membawa seorang kawan, ya, ibu pendeta, saya dengan istri saya bawa dia ke museum angkut, ya, kami foto ya. Lalu pas kami makan, saudara, tiba-tiba saja WA masuk. Ya. Dan waktu saya buka, ternyata dari bapak ini. Dan dia mengatakan begini, Pak, jangan khawatir, nanti biayanya sekolahnya anak Bapak plus biaya tinggal di sana
kami yang tanggung. Saudara, saya belajar banyak di sini. Ternyata saya tidak memegang kata terakhir. Betul? Saya memutuskan untuk menyekolahkan anak saya di sekolah yang lain karena saya merasa nggak mampu. Tetapi sekali lagi saudara, jangan pikir itu the final word dan sudah sampai di situ saja. Kita punya Allah yang namanya adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Sehingga apa yang dia rancangkan, dia akan pegang itu dan dia akan wujudkan dengan kuat kuasanya. Dan tidak ada apapun saudara yang bisa menghalangi kalau Allah sudah bekerja. Sekarang anak saya sudah di tahun terakhir saudara, dan semua berjalan dengan luar biasa, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Berikutnya di ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Sudah perhatikan di sini menarik sekali ya, kontras sekali. Akulah yang hidup, lalu aku telah mati. Bagaimana yang hidup kok mati? Saudara, ini yang seringkali di pikiran banyak orang yang berbeda pijakannya dengan kita. Mereka akan mengatakan mustahil itu. Saudara, tetapi perhatikan di sini kematian yang dijalani oleh Tuhan Yesus bukan kematian yang natural seperti yang akan kita lewati bersama-sama nanti suatu saat kelak, saudara. Kalau kita sebagai manusia mati itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah mati kalau dia tidak menghendakinya. Dia menghendaki kematian itu, puji Tuhan saudara, demi penebusan. Dan ini yang kita rayakan pada saat kita memperingati Jumat Agung. Saudara sekalian, bahwa Yesus kita, dia bukan mati karena memang dia harus mati sebagai manusia, tidak. Tapi karena dia menghendaki kematian itu demi kita. Itu sebabnya kepada Pilatus dia mengatakan, kamu tidak punya kuasa atas hidupku kalau itu tidak diberikan dari atas. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, sebenarnya yang membuat Yesus mati itu bukan orang Yahudi, tetapi karena dia rela mati demi kita. Itu sebabnya di atas kayu salib dia katakan, Father, into your hands I commit my spirit. Bapa, kepadamulah ku serahkan. Kalau dia gak serahkan, tidak ada yang bisa bunuh dia, saudara. Dia Allah yang hidup. Dia tidak tunduk kepada kematian. Dan hanya ketika dia mau mati, barulah itu terjadi. Dan puji Tuhan semua dilakukan bagi kita, saudara. Amin. Ayat 18 bagian terakhir, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, mari kita pahami lebih dulu ya, kunci maut. Ya, maut di sini pengertiannya ketika seorang mati, ya rohnya terpisah dari tubuhnya, roh atau jiwanya terpisah dari tubuhnya, ya kembali kepada Bapa. Tetapi saudara, ya sebelum nanti menikmati surga atau tubuh kebangkitan itu, ya maka dia ditempatkan di suatu tempat. Nah disinilah ya kerajaan maut itu, ya kemana roh itu pergi setelah mati. Jadi itu di antara, ya orang kalau mati ya masuk ke, ya dalam bahasa Inggris disebut intermediate state, ya ini keadaan di antara sampai kemudian kita dapat tubuh kebangkitan. Ya, dibangkitkan kemudian untuk menerima kemuliaan dan yang lain untuk dihukum. Ya, karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus. Jadi, saudara perhatikan di sini Tuhan Yesus kemudian menjamin, akulah
Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah hidup itu, dan aku tidak tunduk kepada kematian. Bahkan ketika aku harus mati, tetapi aku hidup kembali. Lalu dia katakan di sini jaminan ya yang luar biasa kepada kita, bahwa dia pun juga memegang kunci maut dan kerajaan maut itu. Artinya Kristus punya otoritas terhadap keduanya. Dan dia sudah menang, saudara. Puji Tuhan. Dua ayat ini sangat menyejukkan hati kita. Ya. Dan inilah yang kita rayakan pada saat nanti kita masuk kepada ya, perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua seperti yang Pak Timotius tadi katakan, ini bagian dari coronation, atau juga bisa juga pakai bahasa lain. Ini merupakan bagian dari glorification, ya, tahap glorification dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan itu. Jadi, saudara, kesimpulan kita sebelum nanti kita akan kembali kepada so what-nya itu loh ya. Ya, so what gitu kan. Ya. Lalu apa pentingnya buat saya? Tapi mari kita simpulkan dulu. Kalau demikian, ketika kita mengatakan Yesus itu hidup, maka sebenarnya dalam pengertian apa sih kita harus memahaminya? Maka ini saudara ya, bahwa Kristus hidup bukan hanya Kristus itu tidak tunduk kepada kematian saja, dan bahwa dia sudah mati dan sudah bangkit kembali. Tidak hanya itu saja. Lebih daripada itu, sebenarnya ketika kita bicara tentang Yesus yang hidup, itu berbicara mengenai intimasi. Saudara tidak bisa berhubungan dengan orang mati, bukan? Ajak ngomong orang mati. Bisa nimpali, bisa jawab, bisa respon? Maka jawabnya tidak. Hanya pribadi yang hidup dengan mana kita bisa menjalin kedekatan, relationship yang personal, yang nyata dan mendalam. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini, ini yang luar biasa yang saya terus-menerus tidak berhenti mensyukurinya, ya. Kenapa Alkitab mengatakan Yesus itu hidup, Allah itu hidup? Tidak lain tidak bukan supaya dia bisa membangun hubungan yang dekat dengan kita. Dan melalui hubungan itulah dia bisa menyatakan kasihnya yang limpah bagi kita. Ini kesimpulannya saudara. Yesus itu hidup, artinya apa? Bahwa saya bisa hidup dekat dengan dia. Dalam sebuah keintiman yang sangat mendalam. Saudara. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi, so what kalau begitu? Saya mau sampaikan 3 dengan cepat saja saudara ya. Yang pertama, doa menjadi bermakna saudara. Doa bukan hanya sekedar ritual yang kita kerjakan setiap hari, kita hanya mengucapkan kata-kata yang sama saja setiap waktu, setiap kali. Tidak, saudara. Doa kita sungguh-sungguh bermakna dalam pengertian saya sedang berbicara kepada Allah yang hidup dan dia mendengar dan dia punya kuasa untuk menjawab doa-doa kita. Kitab Yesaya membandingkan Allah kita dengan berhala. Ya. Tentang berhala dikatakan bahwa untuk dapat pergi ke suatu tempat, berhala itu harus diangkat dan ditaruh di situ, di satu tempat. Lalu kemudian kalau ada orang yang datang menyembah dia, berseru-seru kepadanya, maka Yesaya mengatakan ia tidak menjawab dan ia tidak bisa menyelamatkan mereka dari kesesakannya.
itulah berhala. Tetapi Tuhan kita yang hidup, Dia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, pengalaman rohani menjadi mungkin, saudara. Ya, saya kira semua manusia itu memang dikaruniai dengan kemampuan yang sering kali disebut dengan kemampuan mistis. Ya, mistis dalam pengertian bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah sebagai menurut gambarnya, sehingga ada kapasitas untuk bisa berhubungan dengan Dia. Nah, masalahnya seringkali saudara ya, yang kita dapati orang menjalin hubungan dengan Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Maka dengan begitu semua pengalaman rohani yang dia ceritakan itu palsu. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita semua punya pengalaman yang sejati dengan Allah kita. Mulai dari pengalaman keselamatan, pengalaman pertobatan, pengudusan, transformasi kehidupan, dan bahkan ketika saya mengatakan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bukan kata-kata yang kosong, saudara. Itu adalah pengalaman yang real dalam kehidupan kita. Saya kapan hari cerita dengan seorang kawan saya tanya, pernah enggak ngalami pengalaman bersama Roh Kudus yang begitu nyata? Saya tanya. Oh, pernah Pak. Satu saat itu saya sedang naik mobil, ya, meninggalkan rumah ke satu tujuan yang cukup panjang perjalanan. Tiba-tiba saja itu entah hati saya ini, entah kenapa saya resah di perjalanan, dan saya seperti didorong untuk pulang. Dan waktu dia pulang, ternyata rumahnya itu sedang terjadi kebakaran. Dengan cepat dia bisa mematikan api itu, memadamkan api itu. Dan dia mengatakan, saya percaya Pak, itu adalah perkataan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun saya, sehingga saya dengan cepat pulang. Dan akhirnya rumah saya bisa diselamatkan. Saudara, Allah kita hidup, Kristus itu hidup. Itu sebabnya mari kita semua berharap bahwa Allah akan terus-menerus mengunjungi kita, amin. Dengan cara-cara yang tidak biasa bahkan. Saudara, mujizat menjadi mungkin, kenapa? Karena Kristus hidup. Dan yang terakhir, penyertaan Allah bukan omong kosong, saudara. Ini omongan yang berbobot, yang bernilai. Kalau kita mengatakan kepada teman kita, God be with you, menyertai kamu, Tuhan sertamu. Itu bukan sekedar perkataan yang kosong, tetapi itu perkataan yang didasarkan pada fakta bahwa Kristus yang kita sembah, Dia sudah mati dan sekarang Dia dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa kita. Dan yang suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semakin excited mengikut Dia. Amin. Sebab jalan yang kita tempuh bukan jalan yang biasa-biasa, tetapi ini jalan yang menuju kepada kehidupan.